Hamid Al-Lafaf beliau mengatakan, seorang ulama dari kalangan ahlul hikmah bernama Hamid Al-Lafaf, beliau berkata, arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhta'na turukana fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Ada 4 hal yang telah aku mencari di 4 jalan, ternyata itu keliru. Kemudian aku temukan dalam 4 yang lain. Ini 4 masalah nih, kata Hamid. Aku kira permasalahannya adalah di 4 ini. Ternyata masalah ini, 4 jalan ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang 4. Ternyata pemecahannya masalah ini adalah di 4 jalan yang lain. Ya. Ini masalah, sekali lagi 4 masalah ini, kata Hamid Al-Lafaf. Ini masalah. Aku ingin keluar dari masalah ini. Kupikir 4 masalah ini, cara mengeluarkannya dari masalah itu adalah 4 cara ini. Ternyata 4 cara ini tidak menyelesaikan masalah ini, tetapi ada 4 jalan yang lain. Bagaimana itu maksudnya? Nah, yang pertama, kata Hamid Al-Lafaf, talabnal ghina fil mali fawajadnahu fil qanaah. Aku itu kepingin kaya. Kupikir orang kaya itu caranya adalah harta. Ternyata harta itu bukan menjadikan orang kaya. Yang menjadikan orang kaya itu adalah kudapati di dalam qanaah. Qanaah. Nah itu ya. Jadi harta itu bukan menyelesaikan atau bukan dinamakan orang kaya. Orang kaya itu apabila memiliki sifat qanaah. Kupikir kaya itu adalah harta. Ternyata bukan. Yang dimaksud kaya itu kudapati adalah di dalam sifat qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah itu bahasa kitanya merasa puas dan merasa cukup serta bahagia dari apa yang Allah berikan. Itu qanaah. Jadi ukuran kaya itu solusinya bukan dari harta. Solusi kaya itu adalah ketenangan jiwa. Qanaah, merasa cukup, merasa puas dan menerima apa yang Allah berikan. Itu yang dinamakan kaya. Kalau sudah merasa puas, lalu buat apa cari yang lain? Kalau sudah merasa puas ini, buat apa cari yang lain? Orang itu kepingin mencari tambahan karena dia merasa tidak puas. Selama seseorang itu dirongrong perasaan kurang, maka disitulah dia masih merasa miskin. Walaupun mungkin orang lain memandangnya kaya, tapi karena dia punya perasaannya kurang, jiwanya miskin. Lihatlah orang-orang yang di dalam hatinya itu tidak pernah merasa puas dengan harta. Punya harta banyak, mobil banyak, rumah besar, semuanya ada. Tapi toh kenapa orang itu masih bisa korupsi, masih bisa menipu? Padahal semuanya serba ada. Karena dia tidak
merasa puas, masih memiliki sifat kurang. Nah, kalau ada mempunyai perasaan kurang-kurang, disitulah orang sebenarnya dia masih miskin. La ilaha illallah. Yang pertama ya. Sehingga Nabi itu pernah mengatakan laisal gina an kathratil ird walakinnal gina ginan nafsi. Bukan yang dinamakan orang kaya itu yang memiliki serba ada. An kathratil ird, punya semuanya. Itu bukan patokan orang kaya. Jar Nabi, walakinnal gina ginan nafsi. Namun yang dinamakan orang kaya itu adalah orang yang merasa dirinya kaya, merasa cukup dengan apa yang ada. Itu yang disebut kaya. Kita mengetahui rumah Nabi itu sangatlah kecil. Sangatlah kecil rumah Nabi. Tapi Nabi kita mengatakan baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Rumahku itu adalah surga. Nah, di situ tuh perasaan itu yang main. Ada orang punya rumah besar, tapi hatinya sempit. Ada orang punya komunikasi yang sangat banyak lewat internet, lewat Facebook, lewat macam-macam lah, video call. Dari segi jarak dekat, tapi dari segi hati jauh. Dari segi hati jauh. Kenapa? Karena tidak ada merasa cukup di situ. Tapi ada orang punya Masya Allah rumahnya kecil, tapi bahagia. Itu yang disebut baiti jannati. Jar Nabi, surgaku itu, rumahku itu adalah surgaku. La ilaha illallah. Jadi kaya itu bukan dapat dari harta, tapi qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberi Allah. Yang kedua, kata Hamid al-Lafaf, wa talabana rahata fi tharwati fawajadnaha fi qillatil mal. Aku mencari kesenangan di dalam kemewahan. Ternyata kemewahan itu bukan yang menjadi kesenangan, melainkan kemewahan itu kutemukan di dalam sedikitnya harta. Yang dimaksud as-sarwah, kemewahan itu mungkin dipandang orang berada, artinya mungkin dari segi pakaiannya mewah, dari segi penampilannya mewah, dari segi makanan minumannya mewah. Ternyata itu bukan disebut mewah. Yang kudapati kemewahan itu adalah dari sedikitnya harta. Maksudnya sedikit harta ini adalah dia tidak dirongrong dengan kemewahan itu.
Jadi kemewahan itu sebenarnya perasaan di dalam hati aja. Perasaan di dalam hati. Begini ya, kita mungkin heran ya melihat orang jual mobil tua. Mobilnya mobil tua. Ya ibarat kata mobil tua itu apa sih? Namanya tua kan? Tapi anehnya harganya gila-gilaan. Harganya gila. Arti gila itu nggak masuk di akal harganya. Padahal di luar sana mobil itu ada yang lebih mewah daripada itu. Ya kalau sekarang mungkin ada mobil listrik lah, kecanggihannya luar biasa, keselamatannya luar biasa, kenyamanannya luar biasa. Tapi ternyata menurut orang yang spesial, mereka pikir itu biasa saja. Yang mewah itu yang ini nih, barang antik ini, mobil antik ini, yang harganya mungkin 1 miliar, 2 miliar, kan aneh itu. Jadi orang merasa puas dengan kemewahan itu tidak bisa diukur dengan harta benda. Tidak bisa diukur dengan kesenangan yang dilihat orang pada umumnya. Itu kembali kepada diri kita. Ternyata yang sedikit itu bisa jadi mahal. Yang sedikit itu bisa jadi mahal. Karena kesenangan itu hakikatnya adalah di dalam hati. Ada mungkin kita tahun 90-an ya, sinetron namanya sinetron apa itu? Dul anak sekolah. Si Dul anak sekolah. Mobilnya itu kan mobil apa namanya itu? Oplet, taksi oplet. Tahun berapa itu mobil? Mungkin sebagian orang mobil itu lebih tua daripada umurnya. Tapi tahukah berapa harga mobil itu mau dibeli orang? 1 miliar, Rano Karno belum mau menjualnya. Lebih dari 1 miliar, tidak mau dijualnya. Kenapa? Nilai historisnya itu yang bikin berharga. Padahal kalau orang punya uang 1 miliar, dia bisa beli mobil yang mewah. Nah ternyata letaknya bukan di situ. Walaupun sedikit harta, tapi kalau hati tenang, di situ merasa mewah sekali. Aneh bin ajaib, tapi ini namanya hobi ya, hobi. Ada orang, maksudnya ada anak-anak muda. Di Balikpapan mungkin ada ya, tapi yang banyak di Jawa saya lihat tuh. Ada anak-anak muda yang mereka itu pakai motor Vespa. Yang Vespanya itu ya Allah, nggak ngerti sudah, nggak karuan. Jadi di modif begitu, ada bendera-bendera, bannya gede-gede, stangnya begini lah. Stangnya begini nih. Nanti kehabisan bensin di jalan. Saya pikir dalam hati, ya Allah, dunia sudah susah, kenapa kamu bikin susah lagi? Dunia ini susah, kenapa kamu bikin susah? Dalam hati saya. Ternyata menurut dia nggak susah. Dia merasa senang seperti itu. Dengan model seperti itu dia merasa senang. Artinya perasaan kesenangan itu sebenarnya bukan didapat dari kemewahan. Didapat dari sedikitnya harta yang itu bisa menyenangkan hatinya. Ya tadi kembalikannya, berapa banyak orang yang punya kemewahan tapi dia merasa nggak tenang hatinya. Nggak merasa tenang. Ini cerita ya, cerita.